Salam guru penggerak. Salam sehat Bapak dan Ibu guru hebat. Izinkan pada kesempatan kali ini saya berbagi kepada Bapak Ibu semua mengenai aksi nyata dari modul 2.1 yang saya lakukan, yaitu mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Yohanes SPD, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 8 yang berasal dari SMK Negeri 1 Cibeber di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada video aksi nyata kali ini, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga terintegrasi KSE pada mata pelajaran matematika di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada pertemuan yang lalu, sebelum video ini dilaksanakan, saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada murid-murid yang ada di kelas tersebut, sehingga saya memperoleh data pemetaan siswa atau pemetaan kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Terdapat 3 kelompok, di mana kelompok pertama merupakan kelompok visual dan kelompok 2 serta kelompok 3 merupakan kelompok dengan gaya belajar auditorik kinestetik. Berikut video yang menunjukkan aplikasi atau implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE pada kelas 11 TKJ. Selamat menyaksikan. Selamat siang 11 TKJ. Ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, benar? Ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, silakan boleh ketua kelas. Silakan dipimpin dulu untuk kesiapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, selamat siang semuanya ya. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran matematika ya, bersama Bapak hari ini. Ya, walaupun hari ini cukup panas ya, tapi semoga semangatnya tidak luntur ya. Benar? Oke, sebelum nanti kita lanjut, Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Untuk kelas 11 TKJ. Sekarang tanggal 22. Oke. Kita mulai dengan Agil. Dispen. Oh, dispen untuk AMBK ya. Yulis. Ada Reni. Oke, ya. Ada 1, 2, 3, 4 orang yang sakit ya. Oke, kita doakan sama-sama semoga di pertemuan berikutnya mereka bisa bergabung bersama kita kembali ya. Amin. Oke, kira-kira nih ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Coba boleh angkat tangannya. Belajar tentang apa hari ini kita? Oh, balik ke kanan. Oke, silakan Feli. Belajar Bunga majemuk. Berarti masih ingat ya, kemarin Bapak minggu lalu pesan ya bahwa untuk pertemuan hari ini kita akan berbicara atau berdiskusi tentang bunga majemuk. Tapi sebelum masuk ke dalam bunga majemuk, Bapak pengen kalian mengekspresikan nih apa yang kalian rasakan di siang hari ini. Apakah kalian sedang bahagia atau mungkin sedang galau ya? Dicuekin doi ya kan? Atau mungkin kalian sedang bersedih atau ada hal-hal yang membuat kalian sedang murung hari ini, tapi semoga tidak ada ya, semoga semua berbahagia. Tadi Bapak sudah ketua kelas tadi ya sudah membagikan kertas kecil yang nanti kalian tuliskan namanya. Silakan boleh ditulis namanya. Oke, kemudian setelah kalian menuliskan nama, nanti silakan boleh ditempel di ini ibarat pizza ya. Ada pizza yang dipotong menjadi 8 bagian, di mana setiap warna menunjukkan emosi kalian saat ini. Kalian boleh tempelkan warnanya, tempelkan nama kalian masing-masing di warna yang sesuai dengan isi hati kalian hari ini. Nah, untuk lemnya, di sini ada lem berbentuk seperti tanah liat ya, yang boleh diambil sedikit-sedikit untuk menempelkannya. Boleh dari kelompok yang ini dulu yuk, kelompok yang sebelah kiri Bapak. Silakan boleh ke depan, tempelkan. Bapak pengen tahu nih, kalian perasaannya apa sih yang ini? Ada yang galau, ada yang kecewa, ya kan? Atau ada yang gimana? Bebas, silakan diisi sesuai dengan isi hati masing-masing. Silakan diambil, dibagi-bagi ya. Dia sifatnya kayak permen karet memang, tapi dia itu untuk lem sih aman ya. Jadi setelah kelompok yang sebelah kiri sudah ditulis semua namanya? Oh iya, tadi kurang ya, maaf ya. Berapa lagi yang kurang? 2. Oke.
Oke, silakan ditulis namanya. Nanti, oke, ke kelompok kiri sudah beres. Oke, silakan kelompok yang sebelah kanan Bapak boleh maju ke depan. Silakan ditempelkan namanya di posisi warna yang sesuai dengan kalian. Oke, keren. Waduh. Ya, pelan-pelan. Oke, kita lihat ya. Waduh. Oke, sudah semua? Sudah ya. Oke, kita coba cek sama-sama nih perasaan dari kelas 11 TKJ di siang yang cukup panas ini ya. Oke, kita lihat dari yang paling banyak dulu ya. Yang paling banyak yang mana ya? Bosan. Waduh, bosan. Ini bosannya karena apa ya? Bosan karena pelajarannya, bosan karena lihat gurunya yang gitu-gitu aja, atau bosan karena apa nih? Kita boleh konfirmasi ke satu orang ya. Cicuk kembang kucu. Oke, ada Kevin. Kevin kenapa nih? Apa yang membuat Kevin bosan gitu? Jujur aja nggak apa-apa, sok kita kan diskusi bersama ya. Apa? Takut? Apa? Bener? Ngantuk. Oke, biasa ya karena tadi baru siap makan siang ya. Isoma ya, biasa nih jam-jam rawan nih setelah isoma memang kita lebih metabolisme kita juga semakin lebih cepat ya karena kita sudah mengisi tubuh kita dengan makanan. Tapi semoga nanti pas pelajaran Bapak setelah kalian tahu nih kita bicara tentang apa sih topiknya nanti bisa lebih bersemangat ya. Oke, kemudian yang kedua, korban yang kedua apa? Bingung. Iya, ada yang bingung kenapa ya? Bapak pengen dengar dari Yulis deh. Yulis, kelompok sebelah kiri ya. Kira-kira bingung kenapa nih Yulis hari ini? Antara lapar, waduh, pusing, sama ngantuk. Oke, memang karena siang ini memang jam rawan ya. Yulis belum makan apa gimana? Belum. Oke, jadi tadi lapar ya, pusing. Bisa jadi pusing itu karena lapar dan panas juga ya. Oke, tapi Yulis masih bisa mengikuti nanti pelajaran kita dengan baik? Bisa ya? Oke, silakan nanti diikuti. Kemudian yang bahagia ada dua orang. Ada Reni dan Rahma. Reni mana? Oh ya, Reni sebelah sini. Reni bahagia karena apa hari ini? Ada sesuatu yang membuat bahagia? Bahagia aja ya. Berarti hari ini siap menghadapi ya semua pelajaran dengan baik. Kemudian ada satu lagi khawatir, satu orang Radit. Radit mana? Khawatir karena apa Radit? Takut nggak bisa membantu kelompok. Oke, rasa takut itu wajar ya. Kita ketika menghadapi sesuatu yang baru, biasanya kita akan takut. Misalkan ketika kita mau pidato di depan orang, itu kan biasanya takut ya awalnya. Tapi yakinlah ketika kalian bisa melawan rasa takut kalian akan menjadi orang yang mandiri, pemberani dan percaya diri. Ya, wajar itu biasa. Tapi seiring dengan waktu, ketika kita berani mencoba, maka kita akan semakin percaya diri ya. Oke, harapan Bapak sih nanti setelah kita mendiskusikan tentang materi, bekerja sama dalam kelompok, ya semuanya bisa merasa bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan roda emosi hari ini? Gak ada yang mau menanyakan roda emosi Bapak? Ada nggak yang mau nanya? Roda emosi Bapak? Bapak tentunya adalah hari ini adalah hari yang bahagia, ya. Karena ketika Bapak masuk ke kelas 11 TKJ, melihat kalian hadir, ya, melihat kehadiran kalian yang baik, begitu kan. Kemudian kalian juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, itu adalah kebahagiaan bagi suatu guru, ya, termasuk Bapak. Ya, oke, kita lanjutkan ya sesuai yang Felisa jawab ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bunga majemuk. Sebenarnya untuk judul besarnya adalah seperti yang bisa kita lihat di layar nih. Untuk bab yang akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan itu adalah tentang bunga majemuk dan animitas. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus di bagian bunga majemuk. Nanti animitas akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Tapi untuk sekilas informasi, animitas itu adalah sistem pencicilan. Ya, jadi ketika kita membeli suatu barang atau produk dalam bentuk pembayaran cicilan, maka kita bisa hitung berapa sih cicilan yang akan kita bayar. Ya, kenapa kita perlu belajar bunga majemuk? Ada yang tahu nggak? Ya, boleh. Silakan Rahman. Untuk
uang maksudnya ya di bank. Oke, boleh ya, mendepositokan itu. Oke, nanti Bapak akan kasih tahu ya sekalian apa itu deposito. Boleh, mendepositokan uang itu benar. Ya, kita nanti belajar bunga majemuk itu untuk apa ya gitu. Mendepositokan uang salah satunya. Ada yang lain? Untuk menabung boleh ya, menabung dengan deposito itu hampir mirip ya, tapi nanti akan Bapak beritahukan bedanya di mana. Ada lagi? Ada lagi yang mau kasih pendapat? Cukup? Cukup. Nah, sebenarnya ya inti dari kita belajar tentang bunga majemuk ini adalah supaya kita tidak dibodohi orang lain, khususnya tentang masalah keuangan. Ya, jadi bunga majemuk ini adalah materi matematika keuangan. Setiap dari kita suatu saat akan bekerja, benar? Benar. Suatu saat kalian akan mengelola uang kalian sendiri, benar? Benar. Ketika kalian sudah punya uang sendiri, uang yang cukup besar ya, daripada kalian menyimpannya di rumah, di dalam celengan, biasanya kan kita akan menyimpannya ke dalam bentuk tabungan di bank begitu ya. Nah, dan bunga majemuk adalah salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk ya mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa ya? Kita akan membahasnya, tetapi sebelum itu tentang kesepakatan belajar yang seperti biasa kita lakukan setiap minggu. Ada yang mau ditambahkan kira-kira? Yang pertama, hadir di kelas tepat waktu. Sudah tadi ya? Sudah tepat waktu, bahkan sudah duduk di dalam kelompoknya sesuai tadi permintaan Bapak Ketua kelas. Yang kedua, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Benar ya? Tadi ada yang menyampaikan pendapatnya, diperbolehkan. Kemudian saling menghormati ide dan pendapat orang lain. Benar sekali ya. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian terlibat aktif dalam diskusi dan penyelesaian tugas. Nanti itu akan kita lakukan bersama untuk pertemuan hari ini. Dan yang terakhir, mengikuti kelas dengan hati yang gembira. Ya, walaupun cuma yang gembira hari ini 2, tapi Bapak harap setelah nanti proses pembelajaran semuanya bisa lebih bahagia lagi ya. Yang kurang bahagia menjadi bahagia, yang bahagia menjadi lebih bahagia ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini cuma 2 saja ya. Yang pertama ya, boleh satu orang membacakan ini. Yang pertama, mendeskripsikan perbedaan antara sistem bunga tunggal dan bunga majemuk dengan hasil sendiri. Oke, itu yang pertama, mendeskripsikan bedanya antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Pak, perasaan tadi judulnya bunga majemuk kan ya? Kenapa tiba-tiba muncul bunga tunggal? Ya, jadi bunga tunggal ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu bunga yang lain yang juga menjadi perbandingan untuk dia, adalah yang kita sebut sebagai bunga tunggal. Ya. Yang kedua, ada yang mau bacakan yang sebelah sini? Bisa boleh? Mangga. Melakukan prosedur penentukan modal akhir besar suku bunga dan biaya dari modal awal yang telah diinvestasikan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, ya, jadi yang kedua adalah melakukan prosedur menentukan modal akhir besar suku bunga dan periode dari modal awal yang telah diinvestasikan menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi kita mau tahu nanti nih, misalkan contohnya setelah menabung sekian lama dengan uang yang sekian, berapa sih uang yang kita peroleh di akhir periode itu, di akhir waktu itu? Kalau kita nebak-nebak aja kan nggak bisa ya. Kayaknya uang saya jadi 100 juta deh Pak. Setelah saya nabungnya 5 juta, uang saya jadi 100 juta bulan depan. Apakah mungkin? Tidak mungkin ya. Kalau ada yang memberikan seperti itu wah sesuatu hal yang baru sih sebenarnya ya. Uang 5 juta tiba-tiba jadi 100 juta bisa jadi. Itu mah judi ya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Judi adalah hal yang tidak baik. Oke, kemudian nih, Bapak bawa sesuatu. Ini apa ya? Buku tabungan. Ada yang sudah punya yang seperti ini? Ada yang sudah punya? Ada. Kayak Yulis punya ya? Kalau yang lain sudah punya? Ini Bapak bukan endorse ya, bukan endorse Bank Banten ya. Tapi di sini Bapak ingin menunjukkan bahwa ada satu hal yang bisa kita pelajari dari buku tabungan ini. Oke, kalau Bapak buka buku tabungan ini berisi ada beberapa kolom ya, beberapa kolom. Yang pertama tanggal, yang di kolom keduanya tentang kode transaksi ya. Kode transaksi itu hanya bank yang tahu ya. Kemudian yang di kolom ketiganya ada kolom debit sama kredit. Nah, kalau kredit itu artinya apa? Uang yang masuk ke kita ya. Kalau debit itu adalah uang yang
kita keluarkan dari buku tabungan kita. Kemudian di sini ada saldo, ya, saldo akhir kita berapa. Kemudian di sini ada kode lagi, kode bank. Begitu. Nah, apa yang mau Bapak bahas dari sini? Coba perhatikan, kalau kita lihat, misalkan nih, Bapak nabung 2 juta nih, di sini ada 2 juta. Nah, di akhir periode bulan, artinya tanggal 31 ya, 31 bulan Juli, ada 939 rupiah. Ada yang tahu itu apa? Bunga. Yakin? Yakin? Ya, jawabannya benar. Ya, jawabannya benar. Ini adalah bunga 939. Kecil nggak bunganya? Kecil. 900 perak itu 900 rupiah apa? Kecil? Kecil. Apa yang menyebabkan bunganya kecil? Benar sekali, karena tabungannya juga masih kecil. Ya, kalau kamu pengen bunga yang besar, berarti kamu harus rajin menabung supaya tabungannya makin besar. Bunga itu apa sih sebenarnya? Bunga ini 939 ini apanya sih? Ada yang mau berbagi pendapat? Jadi bunga itu apa sebenarnya? Kenapa bank memberikan 939 rupiah ini? Keuntungan. Oke, boleh. Keuntungan benar. Ada yang lain? Imbalan, boleh, benar sekali ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah imbalan ya. Jadi bunga itu adalah imbalan yang diberikan bank kepada kita karena kita mau menginvestasikan uang kita di bank tersebut. Bapak sekarang coba tanya lagi kepada kalian, kalau beda bank, beda bunga nggak? Beda. Beda. Jawabannya benar sekali ya. Jadi kalau kita menabungnya di BRI sini dengan kita menabungnya di BCB, bunganya tentu berbeda. Yang mana yang lebih untung? Di bank mana yang lebih untung kalau dari segi bunga? Yang mana yang lebih untung? Apa yang harus kita ketahui supaya kita tahu bank mana yang lebih untung? Belajar bunga majemuk boleh, itu ada hubungannya nanti. Yang paling penting ketika kita supaya tahu ya membandingkan bank mana yang memberikan bunga lebih baik, salah satu caranya adalah dengan menanyakan ke banknya. Misalkan nih, tanya ke bank BRI, Pak, bunga tabungan 1 bulannya berapa ya? Berapa persen suku bunganya? Gitu. Atau ketika kita ke BJB, Bapak Ibu customer service gitu kan, untuk menabung di BJB 1 bulan berapa bunganya? Nah, nanti setelah kita punya suku bunganya dalam bentuk persen, kita bisa hitung sendiri. Ternyata di BRI sekian, di BJB sekian. Oh, ternyata lebih untung nabung di BJB misalnya. Berarti ya udah kita berangkat menyimpan uang kita di BJB ya. Jadi itu pengantar bagaimana sebenarnya konsep bunga ini nanti akan kita pelajari. Terus bunga majemuk apa ya? Gitu. Oke, kita akan bahas ya. Tadi ini pertanyaan tematik ya yang barusan berhubungan dengan Bapak yang Bapak tanyakan ke kalian. Ya. Oke, jadi seperti judul dari presentasi tadi ya, judul induknya adalah bunga majemuk dan anuitas. Tapi yang akan kita fokus hari ini adalah tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Di mana hari ini kita akan membahas tentang perbedaannya supaya nanti kalian bisa mendeskripsikan dengan bahasa sendiri apa bedanya tunggal dengan majemuk. Kemudian yang kedua, nanti kita akan sama-sama belajar mencari penyelesaian dari masalah, ya seperti itu. Bagaimana cara menghitung modal akhir, atau bagaimana nanti ketika suku bunganya diberikan, bagaimana sih cara menghitungnya? Kita akan belajar bersama-sama, ya. Nah tadi benar ya yang disampaikan oleh kalian bahwa bunga itu adalah imbalan atau penambahan modal pokok yang dihitung berdasarkan persentase suku bunga dan lama waktu menabung atau diinvestasikan. Ada nggak yang menabung 2 hari langsung dapat bunga? Tidak. Kalau di bank itu menabung itu berapa lama baru dapat bunga? Benar sekali ya, minimal 1 bulan. Nah, ini tadi bunga itu terbagi 2. Jadi sumber bunga itu ada 2 ya. Yang pertama, bunga simpanan ketika kita nyimpan uang di bank, kita bisa mendapatkan bunga atau imbalan dari banknya, atau bunga pinjaman. Ada di sini yang pernah pinjam uang? Bapak harap sih tidak ya. Apalagi kalau minjamnya ke bank yang tanda petik ya, bank keliling begitu ya.
Karena apa? Karena bank keliling menerapkan bunga apa? Bunga pinjaman dalam bentuk bunga majemuk. Yang nanti kita akan bahas. Hati-hati, bank keliling itu menerapkan bunga majemuk yang akan membuat pembayaran kita bisa sampai 2 kali lipat dari pinjaman yang kita minta. Nanti kita akan hitung sama-sama ya. Nah, untuk menghitung bunga itu, nah ada B di sini MO dikali I. Nah, tapi nanti supaya lebih jelasnya, kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Nah, kelompok ini sudah sesuai dibuka dengan yang minggu lalu kita bicarakan. Minggu lalu kan kita sudah melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar ya. Untuk yang kelompok sini kemarin gaya belajarnya adalah visual, benar? Benar ya? Yang sebelah kiri Bapak. Nah, yang sebelah kanan Bapak ini adalah kinestetik, auditorik ya, auditorik kinestetik sama. Ya, jadi hampir 50%-50%-nya itu adalah auditorik kinestetik ya. Oke. Kemudian nah, nanti ini yang akan kita bahas perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk di dalam kelompok. Nah, untuk bahan Bapak sudah siapkan nih. Semuanya bawa handphone kan? Ya. Nah, Bapak punya di sini yang namanya barcode. Barcode ini nanti kalian scan, kita juga belajar ya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, semuanya sudah serba barcode kan? Kalau kalian misalkan berbelanja ke mall atau ke pusat perbelanjaan yang cukup besar, sekarang kan bayarnya sudah pakai kris kan? Atau orang bilangnya QRIS, kris, boleh ya. Nah, salah satunya barcode. Jadi nanti ketika di dalam kelompok kalian melakukan scan barcode, nanti kalian akan terhubung dengan bahan bacaan atau video yang bisa kalian belajar ya. Untuk kelompok auditorik kinestetik silakan di scan ya, di handphone masing-masing. Coba dibuka bahannya dan didiskusikan dengan kelompoknya, ada apa sih di balik bahan ajar tersebut. Pakai kamera ya, kamera nanti di scan coba. Link apa yang muncul kalau untuk yang visual? Link buku matematika, sama ada nanti satu website yang bisa dibaca tentang rumus-rumus bunga majemuk ya. Kalau untuk kelas untuk yang kelompok kinestetik auditorik sudah bisa. Oke, kalian kebagian apa ketika kalian scan dari barcode itu? Apa yang muncul? Video pembelajaran. Bapak akan bagikan ya lembar LKPD yang akan didiskusikan ke dalam kelompok. Nah, lembar LKPD ini ya berisi suatu masalah. Ya, jadi kita akan membantu Pak Damar. Siapa ya Pak Damar? Boleh satu orang membantu Bapak membaca? Tidak? Boleh? Kok baca kalimat paragraf pertama dan paragraf kedua. Pak Damar adalah seorang pengusaha bubur. Usahanya pada akhir tahun ini meningkat dan Pak Damar mendapat pemasukan yang cukup besar. Pak Damar kemudian berpikir untuk menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta di bank dengan harapan mendapatkan imbalan bunga dari investasi tersebut. Pak Damar mendatangi 3 bank besar yang ada di kotanya, yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C. Setiap bank menawarkan persentase suku bunga yang berbeda-beda pada gambar berikut. Oke ya, ini dari paragraf yang pertama dan kedua. Jadi ada tokoh ya, kita sebut saja namanya Pak Damar. Ya, dia usahanya itu lagi naik daun ceritanya, sehingga banyak keuntungan yang dia peroleh. Daripada keuntungannya itu hanya disimpan begitu saja, dia memutuskan untuk menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta dengan harapan mendapatkan imbalan yaitu bunga dari bank tersebut. Nah, Pak Damar ini mendatangi berapa bank? 3 bank. Ada Bank A, Bank B, dan Bank C. Sekarang kita lihat apa sih yang ditawarkan oleh Bank A, B, dan C tersebut. Coba kita lihat bersama-sama. Ketika Pak Damar mendatangi Bank A, apa yang Bank A itu tawarkan? Yang pertama, bunga tunggal 10% per tahun. Itu kata customer service-nya kepada Pak Damar. Bunga majemuknya 100% per tahun. Bank B 1% per bulan. Kalau yang bunga majemuknya 1% per bulan juga. Kalau dilihat-lihat ada perbedaannya ya antara Bank A dan Bank B. Kalau yang Bank C 7% per semester. Kalau yang bunga majemuk 5% per semester. Kira-kira bedanya apa ya dari Bank A, B, dan C? Waktunya ya? Oke, benar sekali. Perbedaannya adalah di waktunya.
Yang A itu dia bunganya itu dia bilang per tahun, kalau yang B per bulan, kalau yang C per semester. Sekarang tujuan kita membantu Pak Daman apa ya? Oke, silakan boleh bantu Bapak bagian sebelah sini. Siapa? Kevin, boleh? Pak Daman berencana menentukan komisi selama 2 tahun. Bahwa Pak Daman itu bisa diperlari menginvestasikan uangnya kalau tidak dia ingin menggunakan untuk melalui muka jumlah akan dia berinvestasikan dan untuk keuntungan besar dari jumlah uang tersebut. Ya, bantulah Pak Daman supaya Pak Daman ini bisa menginvestasikan uangnya itu di bank yang tepat. Ya, di bank yang tepat itu maksudnya yang memberikan keuntungan paling besar untuk Pak Daman. Ya, jadi nanti coba berdasarkan bahan yang Bapak berikan dari barcode, kemudian nanti dengan hasil diskusi di LKPD ini, ya, coba kerjakan, kemudian hitung secara berkelompok, berdiskusi, kira-kira bank mana yang akan memberikan keuntungan terbesar untuk Pak Daman. Ya, kelompok yang sebelah sini. Ya. Oke, masalah yang ada di dalam LKPD sama dengan yang Bapak baru ceritakan, ya. Nah, silakan eksplorasi sebanyak-banyaknya dari barcode yang Bapak berikan, kemudian dari materi yang ada di dalam LKPD-nya, coba didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, nanti boleh silakan panggil Bapak. Nanti targetnya adalah setelah kalian berdiskusi di dalam kelompok, kalian akan membuat produk akhirnya, ya, produk akhir yang akan nanti dijadikan sebagai laporan. Nah, untuk kelompok ini dulu, kelompok auditory kinestetik, boleh sambil berdiskusi kira-kira nanti mau produk akhirnya dalam bentuk apa. Untuk yang kelompok visual juga boleh, mau dalam bentuk apa produk atau laporannya. Bebas ya, Bapak berikan kalian kebebasan. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk presentasi langsung juga boleh. Bapak serahkan kepada kalian sebebas-bebasnya, ya, sesuai dengan minat kalian. Silakan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Nanti Bapak akan keliling-keliling untuk meninjau sampai mana, ya. Oh iya, satu lagi, minggu lalu kan Bapak sudah tutorialkan kepada kalian cara menggunakan kalkulator saintifik, ya. Benar? Ya, kalkulator saintifik ini sangat berguna kepada kita khususnya untuk melakukan perhitungan dengan angka yang lumayan besar, ya. Jadi silakan boleh digunakan kalkulator saintifik ini juga. Boleh berbagi tugas misalkan untuk bagian semuanya harus bekerja sama. Jangan lupa tuliskan nama kelompok, ya. Nanti sambil berdiskusi, kira-kira nanti produknya mau apa, kelompok yang visual? Mau dalam bentuk poster, ya. Nanti sambil berdiskusi, bikin satu orang perwakilannya di bagian membuat posternya supaya hari ini selesai juga. Nanti boleh disampaikan kirim kue apa. Untuk yang kelompok auditory kinestetik tadi produknya mau dalam bentuk apa? Persentase video atau persentase ke depan? Masuk ke depan, boleh.
Dan bahan yang dibaca unsur majemuknya apa? Itu dia kasih elemen amandemen. Ya, nah, dari video pembelajaran itu kita kasih tahu ya bagaimana majemuk elemen kombinasi 40 iya. Ada berapa orang coba untuk kelompok yang auditori dan estetik setelah tadi kalian membaca bahan dari bab tadi ya? Ada berapa komponen penting sih tentang penghitungan komponen rumah majemuk? Harus ada apa yang pertama? Harus ada modal awal. Nah, terus yang kedua persentase itu kita sebutnya dengan suku. Iya, benar sekali suku bunga. Terus ada habis itu ada apa lagi? Ada modal, terus ada suku bunga, sama satu lagi harus ada periodenya, benar, harus ada waktu. Atau tadi kalau dibuat simbol harus ada n-nya sama ya. Sekarang lagi untuk kelompok visual, komponen apa yang perlu kita pahami ketika membicarakan bunga dan bunga majemuk? Harus ada komponen apa? Pertama, bunganya itu yang dalam bentuk persen, benar, atau kita sebutnya bukan bunga tapi itu lebih ke suku bunga ya. Terus selain suku bunga harus ada modal awal, terus apa lagi tadi dari bahannya dari benar sekali periode n ya. Periode ya. Antara satu dengan B jangan kebalik. Atau boleh juga B kan sama. Dan boleh dulu boleh dulu.
hati-hati dengan satuan waktu ya. Ketika tahun, bulan, semester, triwulan, ya. Bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk apa dari setelah dieksplorasi? Setelah dieksplorasi bedanya di mana? Para tunggal dengan majemuk. Kalau bunga tunggal, bunganya itu tunggal nggak? Tapi kalau bunganya jadi bunga berbunga lagi gitu kan disebut dengan majemuk. Kalau enggak banyak oksigenasi itu aja. Ini kan ada ya materinya ya. Ya, hati-hati dengan satuan waktu. Bagus sih diskusinya. Jadi hati-hati, bulan dengan tahun kan tidak match ya. Bulan dengan tahun bukan pasangan ya. Bulan dengan bulan dong, tahun dengan tahun. Ini bulan ini. Waktunya sekitar 15 menit lagi ya. Bisa nanti pakai video kan ya. Ini kan ini sudah oke kan. Nanti kita masuk ke website-nya. Di sini kita bikin link yang mau kita perpendek. Website yang mau kita bikin ini. Dari sistemnya. Ada kendala? Apa tadi bedanya cara tunggal dengan majemuk dari eksplorasi dan pembahasan? Kalau tunggal itu gimana? Kalau majemuk, berarti kalau misalkan bunganya berbunga, yang berbunga siapa? Apakah sudah terbukti dengan perhitungan? Tidak. Beda? Oke. Berarti nanti kelompok ini tadi maunya presentasi ke depan langsung. Dibahasnya sudah ya. Sudah. Jadi kan tujuan pembelajaran kita tadi dua ya. Pertama kalian tahu bedanya antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Apakah sudah tercapai dari diskusi tadi?
Dan yang kedua, tadi menentukan kebutuhan dari modal akhir dengan cara tadi membantu Pak Damar. Bisa? Oke, nanti hasilnya presentasikan, nanti akan coba kita bandingkan dengan kelompok yang visual. Ya. Silakan nanti, boleh bagi tugas. Kira-kira siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang akan menjelaskannya, bagi-bagi silakan. Mangga. Ya, produk akhirnya kelompok ini.
visual sedikit lagi. Nanti kita akan bandingkan bagaimana hasil diskusi dari kelompok auditory kinestetik dengan kelompok visual. Apakah kesimpulannya sama untuk membantu Pak Damar? Apakah bank A, bank B, atau bank C yang memberikan keuntungan paling besar buat Pak Damar? Ya. Iya, kalau menurut saya, karena kalau saya ini 30, kalau ini saya cuma kita kan nggak mau mindset. Oke, beres? Beres. Oke, sekarang kelompok karena kebetulan tadi kelompok visual memilih produknya itu dalam bentuk poster ya, dan sekarang kelompok yang auditory kinestetik itu tadi dalam bentuk presentasi langsung. Ya, kita akan sama-sama dengarkan nih dari kelompok yang auditory kinestetik dulu ya. Mereka akan menyajikan apa sih yang sudah mereka dapatkan dari hasil diskusi. Kemudian nanti kelompoknya visual silakan menanggapi ya. Kalau misalkan ada perbedaan dengan apa yang sudah kalian diskusikan, nanti boleh diungkapkan. Oke, silakan boleh kelompok auditory kinestetik boleh mengambil tempat di depan. Silakan. Nah, kembali ke masalahnya. Oke. Ayo, kelompok visual sambil diperhatikan ya, supaya nanti kita bisa bikin perbandingan ya, apa yang kalian temukan dengan yang mereka temukan sama enggak? Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya kelompok medis ini ingin menjelaskan atau lebih bantu membantu para anak untuk memilih bank mana yang harus dia pilih supaya sumbernya atau volumenya lebih besar. Soalnya yaitu Padaman berencana akan menginvestasikan uang. Padaman adalah seorang pengusaha usahanya pada akhir tahun ini meningkatkan Padaman mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Padaman kemudian berpikir untuk menginvestasikan uang sebesar 50 juta di bank dengan harapan mendapatkan imbalan bunga dari investasi tersebut. Padaman mendatangi 3 bank besar dari yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C. Setiap bank menawarkan rekomendasi suku bunga yang berbeda-beda.
juta. Dengan akhir investasi apabila Bank A modal awal 20 juta, bunga 12% per tahun. Sama periode 6 tahun, modal akhir 60 juta. Apa yang kalian temukan dari percobaan perhitungan tersebut? Ternyata dari hasil perhitungan kami, Bank B yang lebih banyak keuntungan yaitu 63.486.730. Apa yang kamu katakan kepada pedagang terkait masalah yang dia hadapi? Kami menyarankan pedagang untuk berinvestasi tunggal di Bank B. Kesimpulan, satu, bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabung, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Dua, bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dengan menggabungkan pinjaman pokok ditambah bunga dari periode sebelumnya yang disebut bunga berbunga. Rumus umum modal akhir bunga tunggal yaitu MN 51 plus I kali N. Rumus umum modal akhir bunga majemuk yaitu MN kurung 1 plus I kurung pangkat N, di mana MN modal akhir skala M waktu, I bunga dalam persen, N waktu atau periode, M modal akhir. Baik, ini tersingkat dari kami. Untuk lain silahkan dan menanyakan di belakang. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Jadi sudah disebutkan ya, kalau misalkan pakai bunga pakai bank A, bunga tunggal sekian, bunga majemuk sekian, apakah sama dengan yang diperoleh oleh kelompok visual? Berbeda? Oke, berbeda tidak masalah ya. Nanti kita akan coba cek sama-sama. Kemudian tadi kesimpulannya apa? Akan menyarankan berinvestasi tunggal di bank B. Jadi kelompok auditori kinestetik tadi menyarankan pada margin itu menabung di bank B, tapi makanya yang bunga tunggal. Oke, sekarang coba kita sambil review ya apa yang tadi kalian sebutkan. Bank A tadi berapa kalau untuk bunga tunggal? Berapa totalnya? 60 juta. Oke. Kemudian kalau di bank B jadi berapa? 62 juta berapa bulan? Oke, 62 juta rupiah. Kemudian kalau di bank C 52 juta rupiah. Oke, kalau bunga majemuk di bank A berapa? Berapa? 62 juta 700 berapa? 720.000. Oke, kemudian kalau yang di bank B 486.732,42. Kemudian kalau di bank C 60.775.312 rupiah, koma 5 ya, 5 sen ya kalau di
Oke, coba kita bandingkan dengan kelompoknya visual. Bagaimana? Apakah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang auditory kinestetik? Di bagian mana yang berbedanya? Di bagian bunga tunggal. Yang ini ya? Selain ini ada lagi perbedaannya? Di sini? Ada lagi? Yang lain sama? Sama. Oke, mungkin kita akan cek sama-sama ya informasi yang kita punya terkait dengan bank A dan bank C. Tadi di informasi diberitahukan ya, kalau Pak Damar datang ke bank A, dia akan dikasih bunga tunggal sebesar berapa persen? Berapa persen? Ini tadi kalau sudah datang ke bank A, ini kan 10% per tahun. Berarti kalau tadi kan sudah eksplor kan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, di mana rumusnya itu adalah tadi MN sama dengan M buka kurung 1 ditambah I dikali M. Oke, M-nya berapa? M-nya adalah modalnya kan, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian I-nya adalah suku bunganya, yaitu 10% per tahun. 10% itu kalau diubah menjadi pecahan berapa? Benar, 10 per 100. Kemudian dikali I, 1 ditambah I dikali M. Berarti 10 per 100 dikali 2 tahun ya. Karena Pak Damar tadi mau nyimpan uangnya itu dalam bentuk 2 tahun. Berarti kalau tadi kita menggunakan kalkulator saintifik berapa jawabannya? Coba, yang mana yang benar? Kalau menggunakan kalkulator saintifik, mana coba Bapak lihat di ini kalkulatornya? 50 juta buka kurung ya 1 ditambah dulu ini kan tadi 1 ditambah 10 per 100 ya. Ini kan? Nah, jawabannya adalah 60 juta. Terus perbedaannya di mana? Sama kan 60 juta. Jadi tadi yang ada kesalahan itu di bagian mana? Di bagian perhitungan. Oh, yang sebelah kanan. Oke, nggak masalah kalau visual ya. Jadi perhitungan dalam melakukan seperti ini itu adalah hal yang wajar ya. Tapi tidak apa-apa, justru dari kesalahan itu kita belajar kan. Misalkan kita ternyata tadi waktu input di kalkulatornya ada langkah yang dilupa, gitu kan? Jadinya titik. Kalau titik itu kan kalau di kalkulator jadinya koma ya. Nah, takutnya ketika kalian menginput ke dalam kalkulator, di situ yang menjadi masalah. Oke, kalau untuk yang ini, Bang C apakah benar? Sama? Beda? Harusnya berapa di situ? Sebentar ya kelompok 64 juta. Oke, kita coba tadi di sini. Bunganya berapa kalau untuk yang Bang C? 7% per semester. Berarti 2 tahun ada berapa semester? 4. Iya. Oke. Kalau kelompok visual bilang untuk yang Bang C itu untuk yang bunga tunggalnya 64 juta. Kita coba lihat sini. Oke. Kalau ini tidak ada masalah ya, ternyata tadi sama ya. Untuk yang Bang C, bagaimana tadi perhitungan dari kelompok auditory kinestetiknya? Tadi I-nya coba boleh Bapak lihat. Oke, di sini 50 juta 7 per 100 dikali 4. Ini benar. Mungkin di kalkulatornya ya. Ketika input di kalkulator. Coba mana? Coba ambil satu kalkulator boleh? Siapa kalkulator yang dipakai tadi untuk berhitung? Sok ambil. Nah. Kita cek sama-sama ya. Karena gini, perhitungan uang itu adalah perhitungan yang sensitif. Kurang 0,1, bayangkan 10 juta jadi 1 juta kalau nolnya hilang. Nah, jadi selain kita melatih ketelitian ya dengan berhitung, ketika menggunakan kalkulator juga harus berhati-hati. 50 juta. Ya. 1
Berarti gimana tadi salahnya? Oke. Berarti yang benar adalah 64 juta. Kita koreksi ya sama-sama ya. 64 juta rupiah. Oke. Berarti kesimpulan dari kelompok auditori kinestetik bagaimana tadi? Ada yang mau disanggah nggak? Tadi kelompok auditori kinestetik bilang apa tadi kesimpulannya? Jadi, kita mau menyarankan Pak Damar untuk menginvestasikan uangnya di Bank B dengan bunga tunggal. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, silakan boleh kasih tanggapan kelompok auditori kinestetik. Boleh? Gimana? Boleh diulangi sekali lagi? Yulis? Ya, oke, kelompok visual menyarankan Pak Damar untuk memilih Bank C di bunga tunggal. Yakin seperti itu? Yakin? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat tabel setelah kita melakukan perhitungan, benar ya. Ternyata dari segi persentase itu, ya, yang paling memungkinkan memberikan untung paling besar itu adalah yang Bank C. Nanti boleh kelompok visual, nanti boleh kelompok auditori kinestetik boleh diperbaiki ya. Nanti perhitungan yang salahnya. Tapi sebelum itu boleh kita kasih puas dulu nggak untuk kelompok auditori kinestetik? Ya, sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, nanti tinggal kita revisi sama-sama di bagian yang masih kurang tepat. Oke ya, silakan boleh duduk kembali untuk kelompok auditori kinestetik. Silakan ditutup terlebih dahulu. Ya, presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari sebelum ini ya, nanti untuk yang kelompok visual tadi kan mengirimkan poster ya. Poster. Nah, karena kebetulan laptop Bapak tidak terkoneksi ke internet, nanti coba dikirimkan di grup kelas coba. Di grup kelas apa yang sudah disajikan oleh kelompok kelompok visual mengenai poster yang mereka buat. Kenapa? Karena nanti Bapak akan membuat penilaian antar teman atau dalam hal ini adalah penilaian antar kelompok. Jadi kelompok auditori kinestetik akan memberikan nilai kepada kelompok visual berdasarkan poster yang dibuat, dan kelompok visual silakan memberikan nilai kepada kelompok auditori kinestetik berdasarkan hasil presentasinya tadi. Ya, jadi kita melakukan penilaian antar teman. Bapak juga punya ya, tadi Bapak sudah mencatat beberapa hal mengenai hasil presentasi dan hasil posternya juga. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait tentang masalah kita membantu Pak Damar? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ternyata bank mana sih yang memberikan keuntungan paling besar buat Pak Damar? Bank C. Dan Bank C itu menggunakan bunga. Kenapa nggak bunga majemuk ya? Harusnya kan bunga majemuk kan yang memberikan bunga lebih besar. Tahu kenapa alasannya tidak terjadi? Karena apa? Karena apa? Benar sekali. Iya, benar sekali Ben ya. Jadi kenapa bunga majemuk di Bank C itu tidak lebih besar? Coba ini 64 juta. Ini cuma 60 juta, padahal kan harusnya bunga majemuk lebih besar ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini bunga tunggalnya lebih besar 7% dan bunga majemuknya hanya 5%. Tapi kalau seandainya dibalik ya, maka pastinya bunga majemuk akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi suku bunga itu sangat mempengaruhi ya. Jadi suatu saat ketika kalian berkunjung ke bank, jangan lupa tanyakan tentang suku bunganya berapa dan waktunya, rentang waktunya. Boleh kita kasih aplaus untuk diri kita semua? Ya, Bapak apresiasi sekali untuk apa yang dilakukan oleh kelompok auditori kinestetik, sudah berdiskusi dengan baik, mengekspor dari kode batang yang Bapak kirimkan, barcode yang Bapak kirimkan, dan tadi sudah berhasil presentasi. Begitu juga dengan kelompok visual ya. Tadi sudah berdiskusi, kemudian juga tadi merancang posternya tadi Bapak lihat, dan karena Bapak tidak bisa tampilkan, tadi sudah dikirim ke grup kelas ya. Di posternya warna biru kan? Ya. Yang biru tadi. Oke, kemudian nanti tinggal dikomentari dan diberikan nilai.
Oke, sekarang kita akan review sedikit ya. Nah, apakah kalian menemukan hal yang sama tadi dengan yang ada di slide? Ketika kalian melakukan eksplorasi dari bunga tunggal dan bunga majemuk, apakah kalian menemukan hal yang sama dengan yang di papan? Apakah rumus bunga majemuk bunga tunggal itu seperti ini dan bunga majemuk ini seperti ini? Sama? Sama. Apa perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Boleh angkat tangan? Perbedaannya apa? Antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Yang sudah kalian tuliskan di kolom jawaban. Benar sekali. Boleh diulangi lebih keras untuk Resti? Bunga tunggal tidak berbunga maju, kalau bunga majemuk berbunga. Oke, itu kata kuncinya di situ sebenarnya untuk membedakan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Ketika bunga tunggal, bunganya itu tetap tidak berbunga lagi. Tapi kalau misalkan bunga majemuk, bunga pada saat bulan Agustus misalkan, nanti untuk di bulan Desember bunganya itu berbunga lagi. Ya, jadi tentunya bunga majemuk akan memberikan kita uang yang lebih banyak karena bunga berbunga lagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi contohnya ya, nanti akan Bapak bagikan juga bahan ini. Dan langkah-langkah untuk menyelesaikan bunga tunggal dan bunga majemuk seperti yang kalian lakukan tadi, bahkan tanpa Bapak tampilkan ini kan sudah tahu langkah-langkahnya. Yang pertama tadi menganalisis unsur-unsurnya, ada 3 unsur utama yaitu modal awal, kemudian persentase atau tadi kita sebut dengan suku bunganya, dan yang ketiga adalah periodenya atau kita sebut dengan M, ya begitu. Kemudian mengubah teks menjadi model matematika, mengubahnya jadi si tadi modal menjadi huruf M, kemudian suku bunga menjadi huruf I, kemudian tadi waktu menjadi huruf M, atau kita sebutnya variabel ya, seperti itu. Kemudian melakukan prosedur perhitungan, kalian tadi dibantu oleh kalkulator saintifik, dan akhirnya melakukan interpretasi, yaitu menyarankan Pak Damar untuk menabung di bank C, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian penutup ya. Sebelum kita melakukan refleksi, kita mau sama-sama menarik kesimpulan berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini. Apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai? Oke, yang pertama kita ingatkan sama-sama lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita mau ngapain? Yang pertama, mampu membedakan antara bunga tunggal dan bunga majemuk dengan bahasa sendiri dengan benar. Ya, jadi tiap orang boleh bahasanya berbeda, ya, tapi intinya tetap sama, yaitu tadi kalau bunga tunggal bunganya tidak berbunga atau bunganya tetap, ya. Sedangkan di bunga majemuk bunganya berbunga kembali, ya. Itu perbedaannya. Tapi untuk kalimat menyampaikannya boleh dengan kalimat yang berbeda masing-masing dari kalian, ya. Oke, terus yang tujuan pembelajaran yang kedua, apakah kalian sudah mampu untuk menentukan nilai modal aktif setelah waktu tertentu dan suku bunga tertentu? Sudah? Apakah kalian sudah bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk membantu perhitungan? Sudah. Oke, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai hari ini ya? Oke, sekarang Bapak akan bagikan sticky notes. Ya, ada 4 pertanyaan, bukan 4 pertanyaan ya, 4 pernyataan yang boleh kalian tuliskan. Yang pertama nih, setelah pembelajaran hari ini, saya memahami apa sih? Nanti tuliskan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, setelah pembelajaran ini, akhirnya saya mampu apa? Kalian mampu untuk apa? Yang ketiga, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa? Dan yang keempat, target saya berikutnya apa? Setelah kalian memahami tentang konsep bunga tunggal dan bunga majemuk. Untuk kelompok C ada berapa? 2, 4, 6, 7. Akan dibagi. Untuk yang ini ada berapa? 2, 4, 6. Mau warna apa? Kuning atau orange? Boleh, Pak. Kuning. Boleh. Silakan, boleh langsung jawabannya saja ya. Langsung titik-titiknya. Nomor 1, langsung isi titik-titiknya saja. Akhirnya saya memahami titik-titik. Yang kedua, mampu titik-titik. 3, perasaan. Yang keempat, target. Oh boleh. Warna kuning atau orange? Kuning. Kuning.
Oke, nanti untuk penilaian formatifnya, Bapak akan kirimkan link quizzes, ya quizzes yang akan nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, cuma ada 2 soal saja, tapi 2 soal itu seperti masalah yang Pak Damar hadapi tadi. Ya, jadi kalian akan berpikir bagaimana sih caranya menentukan tempat mana yang terbaik untuk melakukan investasi. Ya, nanti linknya akan Bapak share ke grup kelas. Ya. Silakan boleh ditulis. Yang sudah selesai, nanti boleh langsung ditempelkan di papan, ya, di bagian kosong sebelah sini. Sini ya. Tadi mana kertasnya? Astaga. Nggak perlu panjang-panjang, tapi apa ada intinya. Yang sudah selesai boleh langsung tempel di papannya. Yang nomor 3 tentang perasaan. Perasaannya bagaimana setelah mempelajari hari ini. Yuk, tamat sudah selesai, Pak. Boleh ditempelkan di bagian papan tulis yang kosong, Pak. Iya, kasih nama ya, benar-benar. Oke, sok, boleh tempelkan di atas. Balik backnya. Nanti kita akan coba baca 2 ya, 2 secara acak untuk mewakili dari teman-teman yang lain. Oke, sudah semua? Sudah. Satu lagi. Oh iya, sama satu lagi nih, satu kertas lagi Bapak bagikan untuk, nah kelompok tadi auditori kinestetik mau kasih nilai berapa ke kelompok visual. Tadi yang di grup kan sudah ada yang di posternya ya. Nanti tinggal di komentari, kemudian kira-kira bagaimana. Nah, kalian kebalikannya, ya. Silakan boleh sambil berdiskusi nanti mau bagikan. Tidak nempel ya. Oke, sambil nanti berdiskusi ya menentukan nilai untuk antar teman. Sekarang Bapak bacakan dua ya. Yang pertama mungkin yang ini kali ya. Oke.
Setelah pembelajaran hari ini, saya memahami perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Wah, itu dari siapa ya ini ya? Dari siapa ini? V. Oli, Lena. Siapa? Leni. Leni. Ya, dari Leni. Jadi saya mengetahui perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu menentukan yang terbaik untuk menabung. Oke, luar biasa. Terima kasih tepuk tangan ya. Jadi ini sudah kebayang, nanti kira-kira kalau mau nabung itu apa yang harus dipertimbangkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kali ini adalah senang karena sudah mampu menyelesaikan perbedaan antara bunga majemuk dan bunga tunggal. Dan yang terakhir, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah menggunakan prosedur tersebut dalam menabung. Wah, luar biasa. Ya, satu orang lagi yang warna hijau nih, warna hijau. Fahri yang ini ya. Kemudian saya memahami bahwa bunga majemuk adalah suatu bunga yang dapat berbunga dan sekali Fahri ya. Kemudian yang kedua, saya akhirnya mampu membedakan keuntungan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Baik, benar sekali. Yang ketiga, perasaannya adalah senang. Yang terakhir, target saya berikutnya adalah memiliki uang yang bisa saya investasikan di bawah. Luar biasa. Tepuk tangan buat Sofi. Ya, menabung itu dimulai sejak dini kan? Ya. Kalau kalian punya uang jajan yang berlebih, jangan lupa ditabung atau diinvestasikan ya. Dalam bentuk tabungan biasa, boleh dalam bentuk deposito. Cuman deposito ada minimalnya ya. Minimalnya berapa juta? Ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Ya, Bapak apresiasi segala diskusi kegiatan yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Dan sebelum Bapak tutup, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai apa? Oke, mengenai anuitas tapi hanya sekedar kulit luarnya. Sebelum kita mempelajari anuitas, kita akan mempelajari tentang manipulasi aljabar pada rumus bunga tunggal dan bunga majemuk. Karena kan yang hari ini kita hanya fokus membahas tentang modal akhir, benar? Ya, nanti di minggu depan kita akan membahas bagaimana kalau suku bunganya yang ditanya, bagaimana kalau waktunya yang ditanya. Nah, besok minggu depan kita akan mempelajari hal tersebut. Ya, silakan dipersiapkan dirinya dan jangan lupa sekali lagi untuk penilaian formatif ada 2 soal yang akan Bapak berikan melalui quiz. Silakan dikerjakan. Batas waktunya itu adalah 7 hari. Ya, berarti sampai dengan minggu depan masih boleh dikumpulkan secara online. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan lagi terakhir sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan boleh kita tutup dengan ketua kelas. Waalaikumsalam, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Ya, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita. Ya, terima kasih 11 TKJ, sampai jumpa kembali minggu depan. Demikianlah aksi nyata pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE yang telah saya lakukan. Semoga video pembelajarannya dapat memberikan inspirasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju.